Eh, putus lagi tadi ya. Jadi ada 3 rekaman berarti ini apa? Nah, koneksi internetnya memang apa Indihome-nya agak buruk ya. Rekamannya ada 3 ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf, internetnya terputus. Sehingga rekamannya malam ini mudah-mudahan 3 aja. Ada pertanyaan? Udah gosok gigi, Kak. Halo? Bisa kelihatan layar hitam? Oke, kelihatan. Nggih, kelihatan, Pak. Ya, jadi ini sedang jalan 3 running docking ya. 3 running nggih. Kemungkinan kalau saya lihat kombinasinya itu ya, kombinasi dari UNER itu azitromycinnya kayaknya sebagai mukolitik gitu ya. Nah, itu yang perlu diteliti secara in vitro atau in vivo ya. Dan mungkin itu bisa apa? Mungkin orang UNER-nya bisa tahu kalau langsung ke klinik ya. Pasien yang diberi gabungan itu mungkin dahaknya mungkin bisa lepas karena dahaknya itu juga mengganggu sekali pernapasan ya. Jadi pasien bisa meninggal karena dahaknya itu sangat lengket sekali itu ya. Internetnya trouble ya? 3 kali putus. Gimana? Bisa difahami tentang kombinasi ya. Jadi step-stepnya ya. Yang perlu diingat tadi ya. Jadi dalam menganalisis ya kombinasi karena obat itu bisa sangat kompleks bekerjanya ya. Kalau kita hanya melihat dari sisi antivirusnya itu tidak logis. Kombinasinya tidak logis. Tapi kalau kita melihat dari pas online bahwa azitromycin itu bisa mukolitik, itu menjadi sangat logis begitu ya.
Ya, jadi itunya terputus lagi tadi ya. Boleh bertanya? Ya, silakan. Bapak, kan kalau docking biasanya nanti kita diperlihatkan juga protein-protein yang berikatan seperti itu ya. Itu nanti kita juga akan dilihatkan nggak dengan Yesara ini atau mungkin visualisasinya itu dengan software yang lainnya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh iya, boleh ya. Kalau diinginkan nanti bisa saya lihatkan hari ini ya. Jadi kita buat PDB, kemudian kita akan pakai leak plot ya, leak plot. Nah, leak plot atau leak plus ini bisa didapat kalau kita minta ke sana, tapi emailnya minta email institusi biasanya ya. Jadi di leak plot itu nanti kita ngisi email, kemudian akan dikirim link untuk mengunduh program tersebut. Biasanya 1 tahun dikasih lisensi ya. Baik, kalau memang diinginkan, kita bisa lihat caranya. Kita buat PDB ya. Kita buat PDB teoritis ya. PDB teoritis yaitu kita pengennya apa? Pengennya mau lihat apa? Lihat lopinavir, lopinavir atau mau lihat apa? Kan ya paling bagus ritonavir ya Pak ya. Coba ritonavir Pak. Nah, ritonavir boleh ya. Jadi kita akan pakai Yasara ya. Pakai Yasara ini kita bersihkan new. Jadi kita ke other file format ya. Molsibil ya. Nah, kita ke tempat ritonavir ya. Pertemuan 4 ya kemarin. Ada ini ritonavir ya. Nah, di sana akan kita lihat protein ya, protein. Kita load ya. Kemudian tadi sudah belum ya, ritonavir tadi harus kita kembali dulu ke sini ya. Kayaknya belum tadi ya. Jadi ritonavir pertemuan kemarin, ritonavir, oh belum dimasukin sini ya. Jadi harus dimasukin sini yaitu yang terbaik ya. Bisa kita lihat dari base rankingnya. Nah, di sini ritonavir yang paling bagus adalah kedudukan berapa ya? 138. ya. 138. Oh iya. Ini 138. ya. Nomor 6. Ya. Nomor 6, nggih, Pak. Nomor 6 ya. Jadi caranya nomor 6 kita tutup ya. Kita don't save. Ya, tadi kita jadi nomor 6 berarti ini ke bawah ya. Ke bawah berarti habis 5.
Nah, 4, 5 yang 10, terus 6 yang 1 ya. 6 yang 1 ini. Ya, jadi 006 korban 1. Nah, ini kita copy, kita balik, kita jejerkan ke replikan ya. Kita paste. Nah, kita jejerkan dengan yang protein tadi ya. Yang kita load ya. Sehingga di sini ini nggak boleh digerakkan ya. Jadi file load other file format yang ke-6 ini tadi ya. Oke. Nah, di sini kalau nggak salah edit join object mau nggak? Oh mau. Biasanya nggak mau yang dulu itu ya. Kalau nggak mau harus pakai cara lain. Ini mudah-mudahan mau. Protein all ya. Sehingga ini kita simpan sebagai save as PDB file. Protein all kita simpan di ya, di sesuai dengan foldernya ya, ritonavir ya. Sehingga di sini kita bintangnya kita ganti dengan rito itu, kemudian kode PDB-nya jangan lupa 6LU7 ya. 7 PDB. Nah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita akan melihat interaksi dengan apa? Dengan Lickplot ya. Jadi di desktop kita komputasi Lickplot ya. Ada Lickplot di sini atau Lickplus. Nah, di Lickplus ini yang diminta adalah file PDB. Makanya tadi kita buat PDB teoritis begitu ya. Ini sedang. Nah, Lickplot seperti ini ya, Lickplot. Versi 22 ya. Di sini ada lisensi untuk UGM ya. Gajah Mada dari Juli 07 ya. 2020 untuk 1 tahun begitu ya. Nah, ini kita Pak, mau load. nanya sebentar. Pak, mau Ya, nanya silakan. sebentar. Kan Silakan. saya belum bisa mendownload Lickplot ya Pak. Ini kan Oh, iya. lisensinya tuh UGM, itu apa karena UGM sudah berlisensi? Maksudnya saya kan bukan dari UGM ya Pak. Kalau saya juga pakai email kantor pun, apakah nanti akan, maksudnya kedetek kalau kantor itu tidak berlisensi, saya juga nggak bisa, atau itu otomatis selama itu adalah institusi pemerintah atau bagaimana Bapak? Ya, jadi selama institusi itu bisa. Ibu punya email apa? Iya, email kantor ada. Apa ininya? Lipi. Ujungnya apa? Hah? Oh, boleh, boleh. Biasanya boleh itu ya. lipi.go.id. Iya. Yang tidak boleh itu misalnya Yahoocom gitu-gitu. Kalau yang institusi biasanya bisa. Atau misalnya kalau punya email, misalnya dulu S3-nya di UGM pakai email itu bisa juga. Udah dicoba belum? Saya baru nyoba tadi dan belum ada feedback balik, jadi saya masih menunggu sih Pak. Oh iya iya. Jadi nanti dapat seperti ini ya, dapat seperti ini. Saya nggak tahu, saya pernah ngirim itu bisa dibuka nggak ya? Jadi nanti kalau apa, kalau bisa itu nanti seperti ini anunya apa namanya, Lickplus ini kan apa? Shortcut ya. Kalau yang tidak shortcut itu nanti seperti ini. Program file, kemudian C. Nah, Lickplusnya itu nanti kayak gini. Nah, Lickplus terus kalau dibuka itu ada 3 kayak gini ya. Nah, ya diklik yang apa? Executable ya. Ini yang diklik tadi ya. Jadi kalau misalnya saya ngirim ini saya kompres ya, saya bentuk RAR misalnya, saya kirim, mudah-mudahan bisa begitu. Ini berarti kalau saya apa? Kompres, tambahkan
Nah, nanti ini bentuk RAR ini nanti bisa saya share lewat email nanti. Kalau tidak bisa begitu. Nah, gimana? Udah bisa lanjut? Di kemarin sih ada sih Pak, cuman waktu saya coba klik itu nggak mau. Oh, masa? Harusnya kalau sudah ada ini mau. Kalau sudah punya tadi. Kalau sudah punya kayak gini, diklik-klik. Nah, ini harusnya mau ini kalau executable ini. Ya, harusnya mau. Iya, yang executable-nya kok nggak ada ya? Adanya lib sama celik plus. Oh iya. Nggak ada Link plusnya executor. nggak ada. Executable-nya nggak ada. Kok nggak ada ya? Oh Nggak iya. ada Pak. Oh iya. Nanti kalau nggak saya email ini. Punya saya yang sudah saya kompres ini nanti saya kirim. Nanti diekstrak terus dicoba. Nanti ekstraknya kayak gini link plus. Nanti kalau dibuka terus sini. Begitu. Nah, alamat emailnya di WA saja. Iya Pak. Iya Pak, sama sekalian saya Pak dikirim WA Pak. Ya boleh. Kalau gitu Iya. semua peserta nanti saya kirim aja ya. Karena Nanti yang Bapak kirim itu bentuknya enggak. internetnya lancar. Nanti saya share lewat Drive ya. Oh iya Ya. Pak, iya. Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut, berarti ini link plotnya ya, kita file, open. Nah ini yang diminta adalah PDB, sehingga ini kita browse, kita browsing. Tadi saya di tadi di kuliah ini kajian in silico di pertemuan 4 di ritonavir. Nah, ada tipe file PDB tadi ya. Jadi ini Rito 6LU7. Nah, di sini ada dua ya. Ada GLIN sama UNK ya. Nah, biasanya yang UNK ini molekulnya itu obatnya ya. Sehingga kita run. Jadi link plot ini adalah interaksi 3 dimensi yang diplotkan ke 2 dimensi ya ini ya. Dan ini banyak dipakai untuk publikasi ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya karena banyak publikasi memakai link plot ini juga. Ya boleh. Nanti saya email ke daftar email peserta ya. Yang berapa? 11 atau 12 ya. Ya boleh ya, nanti saya kirim link plot. Nah, link plot ini kalau untuk kombinasi kayaknya berat ya, nggak bisa ya. Bisanya satu-satu ya, dibandingkan satu-satu begitu ya. Pernah saya coba beberapa molekul saya tempelkan, link plotnya kayaknya agak kesusahan ya. Ya bisanya satu-satu ya, membandingkan satu-satu. Nah seperti ini ya. Jadi ini biasanya di sini kalau pengen pengen tahu lebih banyak itu ini bisa dibuka help-nya ini. Kemudian manualnya. Nah, banyak sekali yang bisa dipelajari di sini ya. Nah, link plot. Nah, di sini banyak. Saya belum baca semua ini ya. Hanya garis besarnya aja. Nah, di sini biasanya ANO. Nah, nanti ANO ini adalah obatnya ya, ritonavir-nya ya. Nah, biasanya nanti bisa kita kalau nggak hafal kita tampilkan strukturnya ritonavir. Nah, biasanya ini ada interaksi asam-asam amino ya. Nah, jadi di sini kalau obatnya itu ANO ini berarti di sekitar ini ada
tirosin 182. Nah, ini berinteraksi dengan ritonavir tadi ya, di bagian O di sini ya. Jadi ini cukup banyak asam-asam amino yang bertanggung jawab terhadap efek dari ritonavir. Di sini ada tadi tirosin 182 dan sistein 160 ya, ini juga. Kemudian di sini ada tirosin 161 juga ya. Kemudian di sini juga ada penilalanin 150 ya. Kemudian di sini ada serin 113 ya. Jadi cukup banyak. Dipegangin cukup banyak sama asam amino di sini ya. Ini ada sistein 128 ya. Ada alanin 129. Ada arginin 131 ya. Nah, ada di sini tirosin 135. Nah, yang seperti ini ya, yang ada gerigi ini. Ini adalah ikatan hidrofob ya. Hidrofob yang bisa membantu untuk kestabilan molekul ini begitu ya. Nah, nanti untuk Untuk pembahasan bisa ditampilkan semua asam amino, dicatat gitu ya, dibuat tabel, terus yang paling berperan apa saja di sini ya. Jadi kalau yang ada interaksinya biasanya ditampilkan asam aminonya. Kalau yang hanya hidrofob, ikatan hidrofob biasanya cuma simbol 3 huruf ini ya. Ini kecil-kecil ini apa ini ya? Ini fenilalanin 134 kalau nggak 124. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami jawaban saya? Ada lagi pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tampilannya ada yang lain Pak, ada apa bisa diubah-ubah? Maksudnya tampilan yang mana ya? Tampilannya ada yang lain Pak, apa bisa diubah-ubah? Maksudnya, yang link plus. Yang link plus. Diubah-ubah maksudnya, diubah-ubah gimana ya? Maksudnya biasanya langsung seperti nyasar Pak, misalkan dirubah bentuknya. Oh, tidak. Ya. Biasanya seperti ini ya. Biasanya seperti ini, aslinya seperti ini. Ini bisa digeser, tapi nanti berubah dari asalnya ya. Ini kalau digeser bisa, cuma nanti kan sudah tidak asli lagi ya. Oh iya. Ya, jadi ini bisa, tapi beda dengan Yasara ya. Biasanya kalau dipublikasi langsung yang ini, karena ini aslinya gitu ya. Kalau digeser nanti bisa, tapi nanti ngerubah ya. Kalau ini semua ya. Kalau Yasara kan bisa bentuk stick gitu Pak. Oh iya. Stick atau bisa bentuk bola gitu. Oh iya. Kalau di sini saya belum ya. Jadi di sini saya belum tahu ya, karena saya belum baca semua ya. Nanti bisa dibaca di sini, di help ya, manual. Nah, nanti dipelajari di sini. Siapa tuh malah peserta yang menemukan nanti ya. Jadi nanti banyak sebenarnya belum saya baca semua ini ya. Saya hanya saya lihat kalau di jurnal itu biasanya kayak gitu aja gitu. Nanti bisa dipelajari lagi ini ya. Di sini ada PDB, ada draw ya.
Nah, jadi di sini belum saya baca semua ya. Nah, ini kalau di sana kan ini cuma jelasin ini ya. Ada apa namanya? Ini ikatan hidrogen terus berapa apa angstrom begitu ya. Nah, di sini. Kalau di itu Pak dengan Pimol ya satu lagi ya ada ya. Itu Iya. sama aja Pak. Sama aja ya. Walaupun misalkan gambarnya seperti ini, nanti kalau misalkan kita masukkan ke Pimol, nanti sama aja ya Pak ya. Kalau ke Vimol apa lebih rumit sebenarnya. Kalau ini kan satu klik ya. Kalau Iya, di iya. Vimol itu banyak langkah ya. Agak beda juga nanti tampilannya ya. Tapi mungkin secara garis besar yang jelas makanya kalau apa visualisasi kita harus ya silahkan kalau mau live. Jadi kalau publikasi makanya harus disebutkan softwarenya ya, karena masing-masing software bisa beda-beda begitu. Jadi ada perbedaan nanti. Kalau di Vimol itu apa langkahnya lebih rumit sebenarnya ya, lebih rumit ya. Kalau di Linkplot ini sekali klik sudah nggak usah banyak mikir begitu ya. Kalau Oh, iya. di apa Vimol itu harus di apa cari misalnya asam amino yang aktif, codingnya banyak kalau di Vimol begitu. Baik Pak. Ya. Nah ini apa? Kalau ada waktu bisa dipelajari ini apa detailnya ya. Satu lagi Pak, seinformasi dari temen itu kalau yang Paimol yang kita punyanya yang edu itu nggak bisa dipakai buat publikasi. Itu cuma Oh bisa buat gitu. kalau yang edu loh Pak, kecuali yang berbayar kan. Oh Paimol gitu. ada dua ya, yang edu sama yang berbayar. Nah kalau yang edu itu hanya buat eh, akademik, bisa akademik tapi nggak bisa dipakai buat Publikasi. Oh kas. iya iya. Iya iya. Iya iya. Terima kasih informasinya ya. Karena saya punyanya juga edu. Ya, jadi kalau Linkplot ini kan bisa untuk publikasi karena apa namanya ada lisensi ya. Ini viewer struktur ini kok bisa Pemol juga, cuma ya itu tadi ya. Ini ada apa? Saya belum baca semua ini. Viewing structure in Rasmol atau Pimol. Nah ini nggak tahu ini maksudnya di Linkplot atau harus punya Pimol ini ya. Kalau nggak salah itu ada codingnya deh Pak. Iya, by coding ya, ya. Ya, soalnya saya pernah nyoba itu Oh nyambungin iya, antara gimana? ke Paimol. Terus dia minta ada codingnya dari Paimolnya dan saya nggak ngerti codingnya. Oh iya, ya jadi rumit ya, ya coding itu memang apa namanya rumit ya, makanya saya pikir di publikasi cukup dengan Linkplot kayak tadi, karena banyak juga yang publikasi visualisasinya dengan Linkplot kayak tadi, sebatas apa asam aminonya apa aja, interaksinya gimana itu aja gitu. Kayaknya itu ngebantu Pak, ngebantu Paimol. Soalnya di Paimol kan kita harus nyambungin satu-satu nanti ininya antara asam amino sama ligannya. Baru kelihatan asam amino mana, iya. mana jaraknya berapa, interaksinya Iya. apa, nanti harus diklik satu-satu. Tapi kalau pakai Linkplot nanti kayak gambar ini dia bisa langsung ketahuan Iya, bagaimana iya. yang mana yang Iya. ini ya ikatan hidrogen gitu, Iya, jaraknya iya. berapa, residunya apa. Tapi tadi nyambungnya harus pakai coding. Oh, harus pakai coding. Kalau pakai coding nggak pakai lisensi? Lisensinya ngikut Paimol yang kita punya. Kalau kita punya edu ya edu. Kalau punyanya yang apa yang license bisa berbayar ya berbayar. Dia Oh, cuma gitu. nyambung doang.
Oh Jadi gitu ya. yang Oh, di Leakplot bisa dibuka di PyMol dengan segala data lengkapnya. Itu. oh gitu. Ya. Oh berarti nanti bisa bermasalah lisensinya ya. Iya, bermasalah lisensi. Iya, Walaupun kita iya. punya yang lengkap itu bisa nyambung, tapi kalau kita punya edu ya bisa. Oh iya iya iya. Terima kasih. Kalau VMDJ itu juga bisa ya, pakai jarak-jarak bisa juga ya. Cuma nggak tahu bisa langsung terhubung atau nggak kalau VMD di sini ya. Kayaknya belum ya VMD. Di sini Vimol ya, yang VMD-nya nggak. Nah begitu. Terima kasih infonya. Ada lagi pertanyaan? Tadi sampai mana ya docking kita? Baru sampai 5 ya, jadi kayaknya PR lagi ini ya. Kayaknya laptop saya sampai pagi lagi ini. Ya, saya juga ngedoknya lama banget, Pak. Iya, Saya masih iya. ngedokin validasi 2 hari sampai malam ini belum beres, Pak. Iya, itu laptopnya mungkin pakai yang game itu loh. Yang untuk game itu katanya cepat yang 8 giga untuk main game. Iya, kalau pakai laptop yang biasa kayak gini mah 2 hari Iya. nggak kelar-kelar. Oh, kalau proyek nanti diajukan, oh, boleh nggak itu untuk beli laptop game? Ya alasannya jangan main game lah buat ini, buat working. Oke. Biasanya kalau untuk beli-beli gitu nggak boleh katanya. Untuk mengupgrade ya, mengupgrade hadis gitu. Upgrade hadis dibelikan laptop untuk game. Ya kan bilangnya buat docking, buat latihan docking, walaupun bisa buat game juga. Bisa-bisa. Ya, untuk upgrade docking gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ini kayaknya sampai besok ini kayaknya ya. Jadi di pertemuan yang terakhir nanti akan kita analisis ini ya. Ini laptop saya harus sampai selesai ini untuk bisa menganalisis besok hari apa ini? Berarti sekarang hari Jumat, hari Senin ya. Sama ini Pak, saya kalau ada minta program yang buat admet sama bioavailabilitas kemarin. Oh iya iya, boleh boleh. Nah, soalnya saya terus terang agak kesulitan Iya iya ngedapetin data yang maksudnya yang lengkap gitu, yang informatif iya untuk iya. saya sampaikan di tulisan saya. Oh iya iya, boleh boleh. Sudah saya taruh belum ya ininya. Jadi nah, kalau lupa nanti saya pertemuan terakhir itu harusnya apa ya? Pertemuan terakhir itu biosilasi. Oh ya, udah. Liklus sudah ya. Oh ya, sudah saya tulis ini. Admet sama pas online ya. Admet, admetnya sudah saya taruh belum di sini. Eh, Pertemuan ke-6. Pas online, oh ya, anunya belum. Saya taruh sini ya. Supaya ingat. Jadi Sama bioavailabilitas juga. Saya agak susah tuh nyari bioavailabilitas. ya, Nyari jadi jumlah prediksi dalam darah. admet. eh,
Gitu. Mudah-mudahan internetnya lancar ya. Yang semalam itu agak bermasalah. Ada pertanyaan? Kalau saya belum Pak, soalnya saya telat. Tadi saya ngajar. Iya. Selesai. Oh iya, ngajar. Nanti kalau saya Ngajar nyoba-nyoba, semester berapa? saya ini Pak ngajar Semester SMA. berapa? Ya. Saya ngajar SMA Pak. Bahwa di aslinya di mana? Dinasnya. Apa Pak? Aslinya di instansi mana? Ininya saya ada di ini BSD Pak, Tangerang. Oh, Tangerang. Enggak, maksudnya aslinya bukan ngajar SMA kan? Enggak sih, kan ngajar sambil kuliah. Oh iya. Ngajar SMA sayanya Pak. Oh iya. Udah S2, S3? Saya S2 Pak. Dua. Iya. Di mana? IPB Pak. Oh iya, iya. Cuma karena lagi lockdown kemarin, rektor saya kena positif COVID minggu kemarin. Jadi seluruh universitas di lockdown. Oh gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi yang kerja di lab nggak bisa. Oh iya, iya.
Saya juga masih makanya takut masuk lab. Saya sebenarnya mau sintesis molekul saya uji anti radang, tapi saya masih masih takut untuk nge-lab. iyalah tunggu udah tenang dulu Pak. Makanya Iya. sama pembimbing saya diarahkannya in silico. Sebanyak mungkin yang bisa digali dari in silico. Ya. Kalau ini juga sering ada workshop kan, docking. Ada, tapi di kampus dan yang nguasain docking di kampus saya cuma 1 orang, Pak. Oh iya, iya. Saya suka di email itu ditawarin apa untuk ikut workshop. Makanya nih agak susah saya mau konsultasi sama orang yang ngerti docking, Pak. Oh iya. Pembimbing saya sendiri soalnya nggak ngerti docking. Yang ngerti Oh, docking oh. ada lagi dosen yang lain. Cuma Oh, satu iya. itu doang. Itu juga. Oh, iya. Kayaknya lebih dari satu waktu apa email saya itu ada emailnya siapa begitu. Oh, bukan dari universitas saya kayaknya, Pak. Mungkin dari Oh, LIPI kali. Kalau LIPI iya, banyak. iya. Kalau Iya, dari iya. universitas saya cuma 1 orang. Oh iya, iya. Ya, Ya, makanya saya mudah-mudahan top apa pusing. bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Makanya. apa sedih. Jadi ketika saya mentok pusing ya salarinya ke Bapak. Saya tanya. Ini di White House ini banyak ini bimbingan saya pada docking semua. Ada apa? Ya 20 tapi dibatasin terus apa namanya? Formalnya 10 begitu. Hanya kan dari apa tanaman begitu ya. Berapa kandungan terus saya anjurkan untuk kombinasi juga karena kalau ekstrak kan kalau gabungan kan jadi coba dikombinasi ya begitu. Makanya di saya di jurusan saya rata-rata pada disuruh ngedocking semua karena nggak bisa lab. Ya. Itu sekarang juga apa kalau S3 di UGM juga di gedung biasanya terus banyak yang apa karena langsung ditanya kan interaksi obat reseptornya di mana. Nah biasanya terus harus tahu docking begitu kan interaksi obat reseptornya. Tuh. Cuma itu masalahnya yang bisa konsultasinya cuma 1 orang yang bisa docking. Jadi semuanya pada tanya ke situ. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Putus-putus suaranya, Pak. Bagaimana? Suaranya putus. Suaranya putus-putus. Oh, putus. Oh, ya. Ini memang internetnya agak ini ya. Ini waktunya sudah habis ya. Jadi ini akan saya selesaikan di luar jam ya. Jadi mungkin saya bisa lagi. Nanti hasilnya besok pertemuan ke-6 hari Senin ya. Nanti saya analisis gitu ya. Gimana? Sudah pertanyaan? Kalau tidak akan saya akhiri. Ya, saya cuma minta izin mau nanya aja sama Bapak nanti kalau saya udah ngerjain, saya mentok, saya nanya ke Bapak deh. Dengan senang hati ya. Jadi grupnya tidak akan saya hilangkan ya. Jadi walaupun kuliahnya selesai nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit ilmu yang saya sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Ya, makasih banyak Pak. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih kembali.